Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Ase wana cakbalana pandita lanca sewana puja ce puja dhyana etang manggalautta. Tidak bergaul dengan orang-orang yang dulu, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Dharma. Pada Puja Bakti Minggu sore yang berlangsung di Wihara Budawarman Padang, baik secara langsung yang hari ini dihadiri oleh 7 umat saja, dan itu pun tetap menjaga physical distancing. Dan tentu saja saya berharap umat-umat sekalian di rumah masing-masing juga bisa menyaksikan acara ini secara live streaming. Hari ini Puja Bakti kita sebenarnya Puja Bakti yang istimewa, karena pada hari ini walaupun berselisih 1 hari dengan peringatan secara nasional, hari ini di wihara kita, di Wihara Budawarman Padang, sebagaimana tradisi setiap tahun kita memperingati mengenang 18 tahun wafatnya guru kita, Mahabishu Asingginara kita, atau yang kita kenal dengan Sukong. Di Wihara Budawarman Padang, sejak Sukong wafat 14 tahun yang lalu, acara peringatan dan mengenang ini tidak pernah terlewatkan. Karena apa? Karena Wihara Budawarman Padang termasuk wihara yang tua. Ya, kalau kita pelajari sejarahnya, banyak wihara-wihara yang muncul lebih belakangan daripada Wihara Budawarman Padang. Berawal dari kunjungan Sukong ke Padang pada tahun 1962. Itulah awal dari kebangkitan kembali agama Buddha di kota Padang ini atau di provinsi Sumatera Barat. Sejak itulah mulai dirintis berdirinya, ya, sampai ada Cetya yang mendahului Budawarman, itu ada Cetya Bodhijaya, kemudian ada Cetya Budawarman yang kemudian berubah menjadi Wihara Budawarman Padang. Jadi sejarahnya tidak terlepas dari Sukong, termasuk prestasi-prestasi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Wihara Budawarman Padang. Pada saat ini tidak terlepas dari restu dan berkah dari Sukong, Mahabishu Asingginara kita. Makanya untuk mewariskan nilai-nilai luhur, meneladani sifat-sifat luhur Sukong, dan kemudian menjaga dan melestarikan warisan Sukong, makanya setiap tahun, ya, di Wihara Budawarman Padang selalu diadakan peringatan dan mengenang Sukong. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berharap, ya, sekali lagi, sebagaimana kami sampaikan tadi,
umat-umat Buddha Warman yang pernah bersentuhan dengan Buddha Warman, bukan hanya di Padang. Sekarang ada yang di Papua, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan, dan di mana-mana. Ya, banyak orang-orang umat-umat yang pernah bersentuhan dengan wihara Buddha Warman. Saya berharap siaran live streaming ini bisa disaksikan. Kita kembali mengenang jasa-jasa yang pernah Sukong berikan bagi perkembangan agama Buddha di Indonesia, khususnya di wihara Buddha Warman Padang. Ya, sekali lagi keberadaan wihara Buddha Warman Padang yang kemudian berkembang sampai kita mempunyai sekolah nasional Kusman Yusri itu tidak terlepas dari asuhan, tidak terlepas dari berkah, tidak terlepas dari bimbingan dan nasihat Sukong. Nah, hari ini tema ceramah kami adalah meneladani sifat-sifat luhur dan melestarikan warisan Mahabiksu asli di negara kita. Nah, apakah sifat-sifat luhur yang pernah diajarkan oleh Sukong? Mengajar ini ada dua cara. Ada orang mengajar dengan suaranya rapi-rapi, mengajar penuh semangat. Tetapi ada juga dengan contoh dan suri tauladan dalam kehidupan. Nah, kalau Sukong, saya yang pernah bertemu langsung dan mengenal Sukong dengan baik, ya, Sukong adalah tipe yang kedua. Beliau mengajar dengan hati. Beliau tidak banyak bercerita, mungkin juga khotbahnya juga singkat-singkat, tidak pernah panjang-panjang. Tetapi beliau mengajar dengan hati. Beliau mengajar dengan tindakannya, perilakunya, dengan contoh teladannya, ya, kesederhanaannya. Orang yang pernah bertemu dengan Sukong, pernah berkenalan dengan Sukong, pernah mengagumi Sukong pasti tahu satu sifat yang luar biasa di Sukong adalah kesederhanaannya. Di Indonesia pada waktu zaman saya muda dulu tidak ada orang yang tidak kenal Biksu asli di negara kita, ada saya kenal. Beliau terkenal sebagai pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Baik umat Buddha sendiri maupun orang yang non agama Buddha, termasuk pejabat-pejabat tinggi sampai presiden itu tahu bahwa beliau adalah pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Banyak jasanya, banyak pengorbanannya, sehingga agama Buddha Indonesia bisa seperti sekarang. Terlepas dari ada orang yang mengakui atau tidak mengakui, tidak jadi masalah. Tetapi sejarah membuktikan, ya, di awal perkembangan kebangkitan agama Buddha, ya, dengan penuh kesederhanaan, ya, beliau berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, sampai ke seluruh pelosok di tanah air ini. Perlu kita tahu itu tahun 60-an, akhir 50-an sampai awal tahun 60-an, di mana transportasi tidak seperti sekarang, wihara-wihara pun tidak seperti sekarang. Kalau sekarang rata-rata wihara bagus, punya bukti yang cukup baik. Bayangkan pada waktu itu, di mana Sukong harus mengingat kalau dia harus sampai di satu tempat yang belum ada wiharanya, belum ada buktinya. Tetapi beliau jalan, tidak hanya di kota-kota besar, sampai ke pelosok-pelosok. Walaupun kemudian beliau terkenal sebagai flying monk, ya, biksu terbang karena sering kemana-mana. Tetapi di awalnya perjalanan itu harus ditempuh dengan jalan darat, ya, masuk ke pelosok-pelosok desa di mana waktu itu jalan belum sebagus sekarang. Ceritanya Sukong sampai ke Padang pun itu dari Bengkulu. Waktu itu Bengkulu dengan Padang sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau menempuh jalan darat, katanya saya belum pernah pergi, mungkin sekarang sekitar 10 jam. Dan pada waktu itu jalan darat itu belum sekarang sebagus sekarang. Kalau menempuh perjalanan darat bisa sampai 4-5 hari. Tetapi waktu itu Sukong sampai ke Padang dengan kapal. Kapalnya dari Bengkulu
beliau berangkat dengan kapal sampailah ke pelabuhan Tokyo. Bayangkan betapa sulitnya medan yang harus beliau tempuh. Nah, pertama kesederhanaan, kedua semangatnya untuk mengajarkan dharma, untuk membabarkan dharma, untuk memperkenalkan dharma yang bisa membawa kita pada pembebasan dari penderitaan. Kemudian yang ketiga, beliau mengajar dengan hati. Tidak terlalu banyak kata-kata, tetapi dengan sikapnya, dengan perilakunya, dengan suri tauladannya, kita belajar banyak sekali dari Sukong. Dan kemudian satu lagi, Sukong adalah orang yang kalau kita pelajari, ya, seperti sekarang kita sering lihat lama mengeluarkan pernyataan, terus orang setuju. Ya, apa yang beliau ucapkan itu sesuatu yang universal. Ya, orang yang tidak beragama Buddha pun mendengar pasti setuju. Karena tidak salah, beliau sendiri sebenarnya latar belakang pendidikannya sebenarnya beliau adalah seorang saintis. Ya, beliau belajar ilmu pasti, pernah jadi guru kimia ceritanya dan lain sebagainya. Ya, jadi pemikiran beliau ini sangat rasional sekali. Ya, beliau universal sekali ajaran-ajarannya. Nah, itulah teladan suri tauladan yang perlu kita contoh dari Sukong, baik oleh para anggota sangga maupun para umat sekalian. Ya, kesederhanaannya, kemudian tekad semangatnya untuk pembabaran dharma. Ya, tidak mengenal medan yang sulit, tidak pernah menyerah, dan kemudian sifat Sukong yang perlu kita contoh lagi adalah rasionalnya. Beliau selalu mengajarkan hal-hal yang bersifat pluralisme, kemudian juga universalisme. Itulah yang kemudian kita kenal dengan warisan Sukong, yaitu nilai-nilai budaya itu sendiri. Jadi kalau kita kenal sekarang, nilai-nilai budaya itu adalah universalisme, pluralisme, inklusivisme, kemudian keyakinan pada sang yang Adi Buddha, non sektarian. Itu adalah lima budaya. Nilai budaya itu, budaya Venus itu itulah warisan Sukong yang harus kita lestarikan. Itulah alasannya mengapa setiap tahun di Vihara Buddha Waman Padang peringatan ini selalu diadakan, supaya generasi muda yang tidak langsung bersentuhan dengan Sukong tetap dapat mencontoh suri tauladan Sukong dan kemudian menjaga serta melestarikan warisan Sukong yang kita kenal dengan budaya dan Venus, nilai-nilai budaya. Itulah sebabnya setiap tahun kita harus merayakan. Kami berharap para generasi muda, umat-umat Buddha sekalian, dimanapun berada, di Kota Padang atau di kota-kota lain, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini akan mengembalikan ingatan kita. Jangan hanya kita sekedar memperingati setiap tahun, memperingati mengenang Sukong, tapi tidak ada hikmah dan makna yang kita ambil dari upacara tersebut, hanya sekedar upacara lepas saja. Ya. Dan setiap tahun kita adakan acara ini, Sukong semakin dikenal oleh para generasi muda, semakin berada di hati para generasi muda. Karena banyak contoh suri tauladan Sukong yang harus kita tiru, harus kita teladani, dan ada warisan Sukong yang harus selalu kita jaga dan kita lestarikan. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan, warisan kita sudah semakin dekat. Tadi saya sempat berbicara dengan Bante Arya Maitri, bagaimana situasi di Vihara Kayana. Ya, memang sekarang sama di mana-mana. Ya, kita tidak boleh berkumpul lama-lama, social distancing, physical distancing, anjuran untuk stay at home. Ya, namun warisan harus tetap kita rayakan. Apalagi kita harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, pembatasan sosial berskala besar PSBB yang diajukan oleh Pemda Sumatera Barat sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Dan kabarnya kemarin Pak Gubernur dengan bupati-bupati dan wali kota se-Sumatera Barat sudah mengadakan rapat. Kabarnya tanggal 22 April hari Rabu itu dimulai apa yang disebut sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Apakah itu PSBB, pembatasan sosial berskala besar? Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang sudah diberlakukan sekarang. Stay at home, social distancing, physical distancing, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, dan lain sebagainya tetap sama. Hanya saja sekarang lebih tegas. Ada aturan-aturan yang mengikat yang harus kita ikut. Selama ini banyak bersifat himbauan saja. Stay at home, orang masih berkeliaran kemana-mana. Ya, dilarang berkumpul, social distancing masih berbondong-bondong berkumpul. Ya, kalau istilah orang Padang mada, ya, mada itu bandel, dan mau diajar. Dibilang jangan kumpul, malah kumpul juga. Ya, sampai harus dirahasiakan. Tapi nanti kalau PSBB ini sudah berlaku, itu ada aturan-aturan, ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Itulah bedanya. Kita harus lebih patuh. Ya, keluar rumah harus pakai masker. Aturan mengendarai kendaraan bermotor, sepeda motor tidak boleh bonceng. Ya, kecuali keluarga. Bisa dibuktikan dengan apa? Dengan KTP. Ya. Kemudian kalau punya mobil itu pun hanya boleh diisi 50%. Ya. Kalau mobil isinya biasanya 6, nah berarti hanya boleh 3. Ya, kemudian ketentuan lain, tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Hanya untuk urusan-urusan pengecualian yang boleh kita lakukan. Nah, jadi tujuannya sebenarnya bukan apa-apa. Tujuannya adalah ya supaya kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Ya, dengan kita memutusnya nanti virus ini dengan sendirinya tidak bisa berlanjut, mati, dan kemudian kita keluar dari situasi yang luar biasa, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang sangat memprihatinkan. Semua orang mau. Nah, sekarang tunjukkan cara. PSBB ini adalah cara. Ya, stay at home, social distancing, physical distancing, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, istirahat yang cukup, makan yang sehat, pola hidup yang sehat, berolahraga. Ya. Nah, inilah cara-cara yang telah ditunjukkan oleh ahli-ahli kesehatan yang tentu saja didengar oleh pemerintah yang menerapkan ketentuan PSBB. Nah, ada pula yang mengatakan sekarang, kalau kita lihat sekarang di medsos, ya, itu banyak sekali hal-hal yang bersifat hoax. Ya, hoax melalui medsos lain lagi. Hoax yang pakai kaki malah ada lagi. Hoax pakai kaki itu menyebar dari mulut ke mulut. Ya, di Padang ini yang sering juga terjadi. Ya, cerita si anu sakit, ternyata tidak ada. Ya, mungkin karena sakit hati, karena saingan. Ya, nah itu ada hoax juga. Lain lagi hoax yang melalui medsos yang lebih seru lagi. Ya, inilah itulah yang semuanya kalau kita ikuti membuat kita semakin gelisah, semakin tidak tenang, semakin tidak bisa tidur. Kalau sudah tidak tenang, tidak tidur, kesehatan menurun, imunitas menurun, justru membuka peluang untuk terpapar COVID-19. Namun, ada pula berita gembira. Ya, segi positif dari COVID-19. Ternyata waktu sekarang ini
Kita tidak bisa tahu karena kita bukan ahli ilmu pengetahuan. Ya, para ahli sudah melihat atmosfer bumi ini mulai memperbaiki diri. Luar biasa sekali. Dulu disuruhkan ini itu tidak berhasil. Sekarang dengan COVID ini, pabrik-pabrik non aktif, kendaraan-kendaraan tidak banyak berkeliaran, orang-orang tidak banyak keluar rumah. Ternyata atmosfer bumi ini memperbaiki diri sendiri. Ya, lapisan ozon yang dulu pernah besar sekarang mulai menutup. Apa efeknya bagi bumi? Banyak. Ya, es di kutub utara yang dulu terus mencair, yang ditakutkan nanti ketika es itu mencair semua permukaan air di laut ini meningkat. Ada pulau-pulau yang akan tenggelam. Tetapi sekarang dengan lapisan ozon atmosfer kita ini sudah mulai memperbaiki diri, lapisan ozon mulai menutup, dan sinar matahari sudah mulai tersaring. Ternyata es di kutub pun sudah mulai berhenti mencair. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Nah, terus bagi kita sendiri, ya, saya sering mengatakan upaya kesehatan, upaya medis, upaya sosial tentu saja harus kita patuhi. Karena kalau kita mematuhi ini sudah berbuat karma baik, ini sudah usaha karma, berbuat baik dalam kehidupan sekarang, yang bisa memperbaiki, bisa menetralisir kalau ada kekuatan karma buruk masa lampau yang akan berbuat, bisa dinetralisir ketika kita berbuat baik. Salah satu diantaranya mematuhi aturan-aturan kesehatan, aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil ya positifnya dari COVID-19 ini? Kita di rumah stay at home. Ya, banyak teman-teman yang cerita yang mulai gelisah, mulai boring, ya, jenuh di rumah dan lain sebagainya. Nah, bagi kita yang mengerti, ini juga saatnya untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki batin kita, memperbaiki spiritual kita. Inilah saatnya. Kami sering menganjurkan, ya, tapi sekali lagi, ya, sudah mengatakan tidak ada orang yang bisa membuat orang lain menjadi baik. Tidak ada orang yang bisa membuat orang lain menjadi suci kecuali dirinya sendiri. Saya tahu himbauan ini mungkin bisa berhasil, mungkin juga tidak. Ada yang bilang sama saya, percuma aja lo mau suruh-suruhkan himbauan. Tidak ada didengar. Saya bilang biarlah. Dari 100 orang yang saya anjurkan, 5 orang saja yang mau ikut sudah bagus. Ya, tidak usah harapkan sampai 90 orang, 5 orang saja cukup. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita lagi menyambut Waisak. Nanti saya akan uraikan apa-apa peran Waisak yang akan kita adakan di dalam. Sekali lagi, Waisak harus tetap bergema di hati kita. Walaupun kita tidak boleh berkumpul beramai-ramai, tetapi Waisak harus tetap bergema di dalam hati kita. Kita tetap harus bersuka cita menyambut perayaan Waisak. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita lihat ini brosur Waisaknya sudah siap, nanti ada yang dikirim secara langsung, ada ya, fisiknya ini, si brosur ini bisa dikirim, ya, terutama kepada yang berada di Kota Padang. Yang lainnya nanti malam kalau sempat saya akan mulai share. Anda bisa baca bagaimana sikap kita merayakan Waisak di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, nah, tetap ada acara. Di sini saya akan uraikan ada 6 acara yang akan kita adakan. Walaupun harus tetap stay at home. Biarlah kami ini, tadi kalau Pak Ju dalam doanya mendoakan orang-orang di garda depan, para dokter, para tim medis, ya, para perawat, ya, kadang-kadang memang menyedihkan.
Mereka sudah berjuang mati-matian membantu mengobati, menyembuhkan yang sudah terpapar COVID. Sementara yang lain, tadi masih Manda juga, ya, mereka sedih sekali karena semakin berat kerjanya. Yang sekarang saja sudah susah menangani. Saya kemarin lihat ada seorang pengemudi mobil jenazah, nangis dia. Bilang, aduh, puluhan Bu, ya wawancara dengan Najwa Shihab. Puluhan orang tiap hari, ya, capek dia mau istirahat juga. Selain capek dia juga sedih. Kok masih ada juga setiap hari orang yang meninggal karena pandemi. Dibilang nggak boleh kumpul juga. Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, kami para pandita ini juga adalah garda depan di kalangan umat beragama. Biar Bapak Ibu saudara-saudari di rumah kami tetap dipelihara. Tapi dipelihara juga mematuhi peraturan, bukan tidak mematuhi peraturan. Ya, kami juga di sini social distancing. Kalaupun ada rapat jaraknya bukan 2 meter, malah 3-4 meter. Ya, kemudian kalau saya ada tamu, saya tidak terima di kantor, saya terima di luar dengan permohonan maaf. Bukan kita kasar dan menerima tamu dengan layak, tetapi kondisi yang membuat kita harus begitu. Kita harus sama-sama menjaga. Ya, menjaga, saya menjaga diri saya, Anda menjaga diri Anda. Ketika Anda menjaga diri Anda menjaga saya. Ketika saya menjaga diri saya juga menjaga Anda. Nah, ini yang kita terapkan. Nah, jadi ada 6 kegiatan yang akan kita adakan. Yang pertama anjuran, ya, pelafalan mantra Sakyamuni. Om Bumi Bumi Maha Bumi Sakya Bumi Swaha. Ya, nanti kami akan kirim nadanya dan akan kirim di teks. Itu pelafalan mantra Sakyamuni. Karena kita lagi menyambut kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafat, ya, peristiwa peringatan dari 3 peristiwa tersebut yang kita kenal dengan Trisuci Waisak. Oh iya, banyak yang tidak tahu istilah Trisuci Waisak itu juga berawal dari Sukong. Ya, ide Sukong, karena ada 3 peristiwa suci, maka Sukonglah yang mencetuskan Trisuci Waisak. Banyak yang tidak tahu. Nah, ini bisa beritahu. Ya, jadi pelafalan mantra Sakyamuni ini akan kita mulai nanti hari Selasa tanggal 28 April 2020 sampai dengan Selasa 5 Mei tahun 2020 di rumah masing-masing. Ya, kita sama-sama antara jam 8 sampai jam 12 malam. Silakan Anda memilih yang mana. Ya, melafalkan Om Bumi Bumi Maha Bumi Sakya Bumi Swaha. Ya, nah, berapa lama terserah. Mau 5 menit jadi, 10 menit jadi. Kalau yang lain 1 jam pun boleh. Nah, ini kita manfaatkan. Kita ambil segi positif dari wabah COVID-19 ini untuk memperbaiki, kalau tadi alam memperbaiki dirinya, atmosfernya, kita memperbaiki atmosfer batin kita, memperbaiki atmosfer spiritual kita, ya, dengan melafal mantra. Yang mau meditasi bagus sekali, ya, itu sudah saya ceritakan dulu. Meditasi dulu, baru pelafalan dulu, baru meditasi. Mau baca parita-parita lain, suta-suta lain, pelafalan nama Buddha, nama Bodhisattva lain, silakan. Namun karena menyambut Waisak, kita bersama-sama, ya, bersatu dalam pelafalan mantra Sakyamuni Buddha yang merupakan guru agung junjungan kita yang kita peringati nanti pada saat peristiwa Waisak. Kemudian yang kedua, upacara persembahan pelita Sinar Berkah Trisuci Waisak 2564 Buddhis Era tahun 2020 tetap kita adakan. Ya, jadi nanti pelitanya akan dinyalakan H-1 sebelum Waisak. Waisak tanggal 7 Mei. Tanggal 6 Mei pukul 6 sampai pukul 7 malam
kita akan adakan upacara penyalaan berita sinar berkah Trisuci Waisak. Hanya dihadiri dan dipimpin oleh para pendeta dan beberapa upacarika, sedangkan umat bisa mengikutinya secara live streaming. Itu perjuangan kami. Kemarin minggu lalu kita masih live streamingnya di San Pauke Bakti Salabawah. Hari ini sudah bisa ditanti. Ini perjuangan kami. Berjuang bagaimana supaya kita bisa di 2 tempat San Pauke bisa. Nanti penyalaan berita kan San Pauke. Nah, puja bakti Waisaknya nanti di Tangkir di Bakti Salabawah. Nah, penyalaan berita ini kita berharap umat bisa berdana. Saya melihat, saya berterima kasih sekali pada para donatur, baik yang umat maupun yang bukan umat, hanya simpatisan berdana untuk posko keluarga budaya Sumatera Barat, budaya Indonesia Provinsi Sumatera Barat, peduli dampak COVID-19. Terima kasih atas dana. Tanpa perhatian, tanpa kepedulian, tanpa dana derma sumbangan Anda, posko tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang marilah kita pikirkan. Tadi saya ngomong dengan Mbak THR, banyak yang tidak terpikir. Sekarang dengan tidak ada puja bakti di wihara, ya, ini bukan apa namanya, bukan bicara materi ya. Tidak ada puja bakti di wihara, dengan sendirinya tidak ada pemasukan wihara. Betul enggak? Betul. Ya, sedangkan wihara tetap harus ada. Dan mungkin pegawai wihara dihentikan, dan mungkin listrik wihara dipadamkan, airnya dipadamkan, ya, kebersihannya nggak usah bersihkan lagi, tidak bisa. Ini tetap berjalan. Nah, tapi dana ini semakin berkurang. Ya, kalau dana orang kebaktian punya bakti sore pagi, anak SD, anak SMP siang, malam umum, ini bisa membantu biaya operasional wihara. Ini harus kita pikirkan. Wihara terdampak oleh COVID-19, jawabannya iya. Nah, inilah kesempatannya, ya, kesempatannya kita berdana untuk wihara kita. Untuk Waisak itu tidak banyak biaya. Ya, karena orang tak kumpul, kita tidak usah sediakan makanan, ya, tidak usah dekor terlalu banyak, tapi dekor kita tetap. Ya, besok mulai dikerjakan dekor Waisak. Ya, nah, tetapi dana yang terkumpul nanti bisa mengurangi dampak negatif dari COVID-19 ini terhadap pembiayaan keseharian operasional wihara. Bapak Ibu yang murah hati, silakan berdana. Dananya semua disalurkan melalui berita sinar berkah Trisuci Waisak. Nanti di setiap brosur ini ada ini formulirnya. Bagi yang online nanti, formulir ini bisa diisi secara online juga. Kami akan siapkan formatnya, kemudian dikirim, ya. Kemudian uangnya tentu saja ditransfer. Kalau yang mau datang ke kantor wihara boleh, silakan, masih tetap ada. Tetapi nanti melihat perkembangan peraturan PSBB, ya kan agak sulit mau ke wihara. Pegawai wihara mungkin juga agak sulit akan kerja di kantor. Ya, kalau untuk wanita saya sudah memikirkan, kalau perlu minta izin khusus dari polisi, dari Pemko, supaya wanita yang mau kesini tidak di stop di jalan. Di stop, ya dikenakan denda kan tidak enak. Padahal kita memang tugas. Nah, tapi nanti ada surat kita akan siapkan dan dikirim ke instansi yang terkait. Kalau kita dalam dinas perjalanan bisa waktu Waisak ada peragi itu tertunjukkan. Tetapi sekali lagi ini bukan untuk melanggar peraturan. Peraturan kita pasti paling patuh, Ya, kita jaga semuanya. Ya. Social distancing, physical distancing kita akan jaga. Orang yang berbiara cuci tangan, kita nomor 1 pionir lebih dulu mulai. Sebelum yang lain mulai kita sudah mulai. Ada cuci tangan pakai air dan sabun, air mengalir, ada hand sanitizer, masker. Nah, kalau ada umat yang masih membutuhkan masker, silakan. Ya, hari Senin besok
Saya dapat kiriman lagi masker dari mantan murid sekolah minggu yang sekarang berada di Jakarta. Kemarin mamanya kasih informasi bahwa anaknya mau ngirim masker. Begitu besar perhatiannya terhadap Wihara Buddha Warman yang dicintai. Nah, sekali lagi penyalaan sinar berkah berita, penyalaan persebaran berita sinar berkah di Suci Waisak tetap kita adakan. Ya, bagi yang bermerhati silakan berdana. Ya, memang saya tahu ada juga umat-umat kita ini kadang-kadang ya bersatunya itu sekedar ngobrol, tapi kalau untuk berdana agak menjauh ya. Tidak apa-apa, mungkin belum waktunya. Ada yang sifat penipuan, tapi tidak apa-apa juga. Itu biasa. Ya, lika-liku kehidupan. Kemudian yang ketiga, upacara mandikan Arca Maha Bodhisattva Siddhartha, Arca Kimsin, dikenal dengan upacara Info. Banyak wihara adakan cekwe, ya, tapi kita tetap pada saat Waisak. Tanggal 7 Mei 2020 jam 7, biasanya pagi jam 6, setengah 6. Sekarang karena suasana luar biasa, ya pandemi COVID-19, upacara kita mulai jam 7. Tetap kita mandikan Arca Kimsin, ada air berkahnya, nanti ada berkah-berkah yang lain, kami juga akan menyiapkan nanti air berkah. Ya. Kalau seumpamanya ada gejala, ya kita gejala-gejala mendekati gejala-gejala COVID-19, ya, coronavirus disease 19 ini, ada air berkah. Mudah-mudahan dengan kekuatan keyakinan kita. Nah, nanti saya akan bicara mengenai 5 kekuatan keyakinan kita. Ya, mudah-mudahan air berkah ini bisa menolong menetralisir penyakit yang akan kita derita. Nah, memandikan Arca Kimsin ini juga bisa diikuti secara live streaming. Ya, inilah fungsi panitia. Banyak yang mengeluh, ya, ketika ada bencana begini, para tokoh-tokoh agamanya malah sembunyi. Tapi kita tetap tampil. Ya, bukan berarti saya mati. Kami semua masih takut mati, tetapi siap mati kalau memang sudah saatnya. Ya, tetapi tetap kita jaga, tidak melanggar peraturan kesehatan dan peraturan pemerintah. Kemudian yang keempat, upacara Waisaka Puja. Tetap kita adakan, yang tidak ada prosesi paradasina keliling wihara ada. Tetapi Waisaka Puja tetap. Waisaka Puja artinya puja Waisak. Walaupun dilakukan oleh para panitia dan upacarika. Ya, Waisaka Puja yang kita adakan pada hari Aha Waisak, hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 di Bakti Saran Utama di Kantin ini pukul 9 mulai. Karena tidak ada prakasina, pukul 9 sampai pukul setengah 11. Ya, ada, kalau nanti dari sana Agung ada pengiriman renungan Waisak, pesan Waisak, tetap kita akan adakan bacakan sehingga umat di rumah masing-masing bisa mengikuti secara live streaming melalui Facebook dan Instagram wihara. Kemudian lanjut kelima, upacara Sangkok Kongfo, ya, persembahan kepada Buddha dan para bodhisattva tetap kita adakan. Sekali lagi, walaupun hanya dihadiri para panitia dan upacarika jam 11 sampai jam 12. Kemungkinan Bante juga tidak datang. Dan jadi masalah. Ya, jangan ada hambatan kita untuk merayakan Waisak. Karena Waisak itu di hati kita. Ya, di hati kita. Kita gunakan kesempatan Waisak ini untuk memperbaiki atmosfer batin kita, atmosfer spiritual kita. Kemudian yang terakhir, Samadhi Suci Waisak. Ini detik-detik suci Waisak. Ini pun warisan Sukong. Tidak banyak umat Buddha di dunia ini yang mengadakan samadhi pada saat detik-detik suci Waisak. Tapi karena Sukong seorang saintis, ya, beliau tahu ada detik-detik, ya, di mana bulan purnama mencapai titik kulminasi yang paling tinggi. Itulah detik-detik suci Waisak. Ketika dulu, ya, Betapa Gautama mencapai kebenaran sempurna. Itulah yang detik-detik suci Waisak.
yang tahun ini jatuhnya jam 17:44 dan 51 detik. Oleh sebab itu kita akan mulai mengadakan samadhi, ritual samadhi suci Waisak ini jam 17:15, jam 5:04 ya, sampai jam 18 sampai jam 6 sore. Nah, ini upacara Waisak yang bisa kita ikuti. Tidak bisa hadir di vihara, tetap hadir di rumah masing-masing, menyaksikan dari rumah masing-masing. Jangan ada kendala. Sampai saya kemarin rapat saya tanya, apa betul kendala umat kita ini dalam mengikuti live streaming, mendengarkan ceramah-ceramah dharma? Ya, ini untuk memperbaiki atmosfer kita. Masa kita mau kalah dari alam semesta? Alam semesta memperbaiki atmosfer bumi dengan memanfaatkan suasana pandemi COVID-19 ini. Kita manfaatkan, ya, jangan berkeluh kesah, jangan terlalu banyak ngomel, manfaatkan. Ketika kita tidak boleh keluar rumah, manfaatkan hal-hal yang bermanfaat. Jangan jadi galau, jadi sensi, marah sana, marah sini, emosi sana, emosi sini. Kan rugi, ya kan? Gunakan untuk memperbaiki atmosfer batin dan spiritual kita. Ya, hafal muda, baca mantra, sutra, parita, ya, dan lain sebagainya, meditasi, ya, termasuk juga mendengarkan khotbah dharma. Ya, saya sampai tanya, kami kemarin rapat saya tanya, apa betul lah kendala umat ini tidak mau dengar ceramah ini itu? Banyak alasannya. Alasan pertama, pulsa. Saya tanya berapa betul habis pulsanya? Ya, kalau umpama ceramah ini dengarkan dari awal sampai akhir sampai habis 1,5 jam, berapa betul termakan pulsanya? Oh iya lah, kira-kira 15 sampai 25. Anggap saja Anda berdana untuk ya sudah, dana ini kembali ke Anda. Ya, oh memorinya penuh, belilah kartu memorinya. Ya juga saya rasa sudah sampai jutaan. Ya, jadi sebenarnya halangan itu bukan dari soal uangnya, ekonominya, hati. Ketika hati ini enggak, banyak alasan. Kan karena kita di Minang ya, saya baca peribahasa Minang. Ada peribahasa Minang yang begini, kambiang dalam pala, panjang yang tinggi. Orang kok anggap banyak sapi. Tapi artinya apa? Kambing di dalam semak-semak panjang yang tinggi. Orang itu kalau hatinya enggak, dia tidak mau, tidak punya niat, tidak punya kemauan, tidak punya tekad, banyak alasannya. Jadi tidak usah dengar, dia mau saja. Sekali lagi, gunakan saat ini dengan mempelajari dharma, baca buku, mendengarkan khotbah dharma. Ya, dharma is my way. Anda bisa buka YouTube Dharma is my way. Ada khotbah-khotbah singkat. Termasuk nanti ceramah ini, saya rencananya akan share juga di Dharma is my way. Ya, saya cerita sama Pak T.R. Maitri. Kami sejalan. Ya, pemikiran kami sama. Pak T.R. Maitri ngomong bagus sekali. Ya, saya berbagi dharma. Daripada saya ada kerjaan, ya, stay at home, gelisah-gelisah, tidak tahu mau dikerjakan, nanti emosian, ya, mengganggu kesehatan. Lebih baik saya lakukan hal-hal bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anakku sekalian juga memanfaatkan suasana luar biasa, ya, wabah pandemi COVID-19 ini untuk memperbaiki atmosfer batin dan atmosfer spiritual kita. Sekali lagi, ini selebaran Waisak, ini formulir penyalaan berita sinar berkah suci Waisak akan saya share di grup. Tolong di-share ke yang lain-lain. Anda sudah berbuat kebaikan. Dalam suasana seperti ini kita perlu banyak berbuat kebaikan. Ya, selain baca parita ritual ini, baca itu segala macam, berbuat kebaikan langsung, ya, menyebarkan dharma,
itu adalah hal yang baik. Sharing dharma pada teman-teman yang lain. Jangan hoax yang share. Jangan lelucon terus. Lelucon bagus sekali-sekali. Pada stres boleh, tapi dharma juga perlu. Mari dalam suasana ini, ya, selagi kita masih sehat dan mudah-mudahan tetap sehat, ya, kita berbuat banyak kebaikan. Kalau ada nanti kekuatan karma buruk kita yang akan berbuah, bisa ternetralisir dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Inilah upaya umat muda memanfaatkan, ya, suasana pandemi COVID ini untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi seluruh warga negara Indonesia, dan bagi seluruh warga dunia. Terakhir, kami senantiasa berdoa semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, sekeluarga, serta anak-anakku sekalian, semoga senantiasa dalam berkah dan lindungan Triratna Buddha Dharma dan Sangha. Kita senantiasa sehat, selamat, sejahtera, damai, berbahagia, harmonis sekeluarga. Sampai sata agarahutu, sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.